I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Claudia Amelia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita karya Laila Salika Chudori. Laut Bercerita adalah novel yang ditulis oleh Laila Salika Chudori, penulis asal Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan di majalah Tempo. Novel sejarah yang terbit di tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Novel ini mengangkat kisah yang terjadi pada era reformasi tahun 1998 yang diwarnai dengan kekejaman dan kepahitan bagi para pembela rakyat. Tokoh-tokoh dalam novel ini meliputi tokoh utama yaitu Biru Laut, Asmara Jati, adik Biru Laut, Kinan, kekasih Biru Laut, serta kawan-kawan Biru Laut yang bergabung dalam aktivis mahasiswa organisasi Winata dan Wirasena, yang nantinya akan bergabung bersama Biru Laut dalam memperjuangkan dan membela kesejahteraan serta kemakmuran rakyat di masa reformasi tahun 1998. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta kawan sesama aktivisnya, seraya menyelesaikan visi serta tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Biru Laut yang mempunyai tujuan serta visi yang cenderung berlainan dengan laut. Pada bagian pertama ini, kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Biru Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan paling gemar membaca buku karangan Pramudia Anantatur, yang ketika itu peredarannya masih dilarang di Indonesia. Hal itu yang mengingatkan dirinya secara diam-diam memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut dengan organisasi Winatra. Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi bersama dengan rekan-rekan organisasinya. Bukan hanya buku, melainkan berbagai konsep yang hendak mereka lakukan untuk pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut bersama rekan-rekannya melakukan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satu aksinya yaitu aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui arti dari sebuah pengkhianatan. Oleh karena pengkhianatan tersebut, banyak informasi dari aksi-aksi mereka yang bocor, sehingga terjadi penangkapan serta penculikan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Singkatnya, Laut dan 13 mahasiswa aktivis lainnya pun diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepat pada 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, organisasi Winatra dan Wirasena dianggap berbahaya bagi pemerintah saat penculikan dan penyekapan itu. Mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusia, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung, serta penyiksaan kejam lainnya dan kemudian dihilangkan. Bagian kedua dalam novel Laut Bercerita ini, Asmara, adik dari Biru Laut, menjadi sudut pandang ceritanya berawal dari tahun 2000. Tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Banyak yang merasa kehilangan, terutama ibu dan bapak Laut. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus
untuk menangani orang yang dihilangkan secara paksa layaknya Laut kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan. Guna lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang tidak habis dimakan waktu, dan pemerintah dapat menuntaskan perkara ini dengan jelas. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Meski semuanya tidak tahu tulang siapakah itu, Asmara tidak menaruh harapan banyak bahwa itu tulang kakaknya. Sebab ia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali untuk selama-lamanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu nilai religius. Hal ini dibuktikan dengan sikap Laut yang secara spontanis menyebut nama Tuhan di saat ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Menyebut nama Tuhan sekalipun itu di dalam hati. Yang kedua, nilai moral. Hal ini dibuktikan dengan sikap tahu diri Laut untuk mendekati pujaan hatinya. Dia mempunyai sikap yang rendah hati. Itulah cerita singkat yang bisa saya sampaikan dari novel Sejarah Biru Laut. Sekian dari saya, terima kasih.